Ya, saya coba berbagi pengalaman ya terkait apa yang sudah kita lakukan di Kerinci. Karena kami di sini sebagai KPH, jadi mungkin konteks saya di sini bicara sebagai KPH, yaitu peran KPH dalam fasilitasi perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekosistem darat. Next. Ya, kalau perhutanan sosial mungkin saya tidak perlu menjelaskan. Kita sudah tahu bahwa perhutanan sosial ini merupakan legalitas bagi masyarakat yang sudah ada di dalam kawasan untuk mengelola kawasannya. Ada 5 skema ya, HD, HKM, HTR, HA, dan kemitraan. Next. Nah, jadi memang ini salah satu yang kami lakukan di KPH. Jadi jadi kita awali dengan menyusun rencana perhutanan sosial yang sekarang kan RKPS ya. Kalau dulu kan ada RKU, RKIT dan lain sebagainya. Kalau sekarang RKU itu untuk HTR, EPHD untuk hutan desa dan yang PHPS untuk pemanfaatan yang di Jawa. Untuk hutan adat dan kemitraan ini masih belum diatur ya. Next. Nah, ini adalah peran KPH perhutanan sosial dan perhutanan sosial itu seperti apa. Jadi KPH ini sebagai ibaratnya tuan rumah ya, yang artinya bahwa kami diberi amanah bertanggung jawab untuk memfasilitasi terkait apa yang ada di dalam kawasan hutan, karena hutan produksi ya kawasan hutan produksi. Jadi kami pada awalnya itu menyusun tata hutan. Jadi wilayah-wilayah yang sudah ada masyarakat di dalamnya itu kita data, kemudian kita usulkan untuk PIAPS ya, di dalam blok pemberdayaan, di dalam RPHJP itu kita jadikan blok pemberdayaan. Nah, blok pemberdayaan inilah menjadi cikal bakal yang akan kita kelola menjadi perhutanan sosial yang kita usulkan kemudian harinya. Nah, tentu tidak sampai di sana. KPH membantu melakukan pembinaan, pendampingan dan monef. Mulai dari pembinaan para pendamping dan penyuluh, karena wilayah perhutanan sosial ini cukup luas. Kalau di Kerinci ada 18.000 PIAPS dan yang sudah SK itu lebih dari 10.000 yang terdiri dari 57 kelompok perhutanan sosial dan sudah terbentuk 20 KUPS. Nah, tentunya ini tidak selesai hanya KPH saja, perlu sinergitas ya, kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena kehutanan ini adalah ya perlu peran ya multi stakeholder ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO ataupun lembaga-lembaga lainnya dan juga aparat desa, aparat pemerintah setempat. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan, nah KPH kita punya beberapa penyuluh dan pendamping. Jadi peran para penyuluh pendamping ini sangat menentukan progres dari kemajuan perhutanan sosial. Karena bicara perhutanan sosial itu banyak sekali yang berkaitan, ada masyarakatnya. Seperti yang Mbak Tami bilang, kalau masyarakat ini ya masyarakatnya bupati. Tentu keterlibatan pemerintah daerah diperlukan. Jadi kita melakukan fasilitasi perhutanan sosial itu tidak langsung ke kelompok, tentu soal dulu kepala desanya, komunikasi yang baik dengan kepala desanya. Nah, ini dibutuhkan para penyuluh dan pendamping yang benar-benar yang sudah kita tata, kita bina di KPH-nya. Kemudian ada BPSKL Sumatera ya, kemudian juga kita dibantu dari pihak-pihak NGO dan juga buyer atau off-taker ataupun lembaga lainnya. Karena apa? Di saat masyarakat sudah punya produk, sudah punya usaha, tentunya tidak berhenti di situ. Nah, siapa yang berperan mencarikan buyer atau off-taker untuk produk-produk nantinya? Tentunya KPH bersama lembaga-lembaga lainnya yang akan membantu masyarakat perhutanan sosial nantinya. Nah, ini salah satu dokumentasi setiap Senin. Jadi saya melakukan pembinaan penyuluh pendamping, kita evaluasi progres apa yang sudah dicapai, yang sudah dilakukan pendampingan terhadap kelompok masing-masing. Jadi satu penyuluh, satu pendamping itu megang 1-2 kelompok. Jadi benar-benar kita pantau progresnya seperti apa. Kalaupun ada kendala kita bahas seperti apa solusinya ke depannya untuk menghadapi di lapangan nantinya. Next. Ya. Nah, saya bercerita salah satu desa, memang perhutanan sosial pada awalnya di Kerinci ini ditolak. Kenapa ditolak? Ada pernyataan yang mengatakan bahwa perhutanan sosial, karena masyarakat Kerinci merasakan kami sudah lama menggarap di sini, kami sudah ada jauh sebelum ada KPH.
Jadi kalau perhutanan sosial ada, ini seolah-olah mengambil lahan kami. Nah, itu yang tertanam di masyarakat. Jadi ada petugas itu kami dijauhi. Nah, tentu tidak mudah melakukan pendekatan-pendekatannya. Jadi kami mencoba berbagai cara. Salah satunya itu pendekatan dengan ibu-ibu. Nah, ini ternyata luar biasa. Pendekatan dengan ibu-ibu kami lakukan. Ternyata kami cek ada potensi kopi di sana. Walaupun belum ada skema perhutanan sosial, belum mengenal KUPS, kami membentuk kelompok bayangan lah ibaratnya, yaitu kelompok ekonomi produktif perempuan. Nah, dengan memanen kopi merah, kami buatlah rumah jemur dengan swadaya dan sebagainya. Nah, ini dokumentasinya. Dan alhamdulillah ini cukup ampuh untuk mendorong perhutanan sosial dan diterima oleh masyarakat. Kita dekat dengan kepala desa, pemangku adat, dan alhamdulillah ini menjadi pilot project ya perhutanan sosial di Kerinci yang mungkin cukup ampuh untuk melaksanakan proses perhutanan sosial. Next. Nah, di dalam RKPS, kita membantu perhutanan sosial ini tidak hanya mendapatkan izin skema izin perhutanan sosial, tapi ada apa sih pasca perhutanan sosial ini what next gitu. Nah, jadi kita memang melihat ada lokasinya di mana, keadaan fisik wilayah seperti apa, apakah semua daratan, ada air dan sebagainya, kemudian kondisi sosial ekonominya seperti apa, kemudian potensinya apa aja yang ada, dan ini yang akan menjadi cikal bakal kita membantu kelompok menyusun perencanaan. Next. Nah, jadi pada awalnya kita mengajak masyarakat, mengajak kelompok untuk mengenali potensi. Misalnya apa sih potensi ada? Bambu misalnya. Next. Ini agak cepat aja. Karena ya kemudian lihat lagi mungkin di situ banyak vegetasi yang bunga-bungaan, ya mungkin budidaya lebah madu ya, karena tidak butuh biaya, hanya taruh stup selesai gitu ya. Kemudian ada lagi kopi ya. Next. Ya, ada kopi seperti yang tadi kita lakukan. Ini kan semuanya sudah bisa kita kemas seperti itu. Jadi berawal dari sinilah kita coba mendata, kita susun RKU dan kita susunlah potensi yang mungkin dikembangkan. Dan alhamdulillah di TEMIAI tersebut yang saya contohkan tadi diterima oleh para bapak-bapak yang selaku pengambil putusan di rumah tangga ya, sehingga terbentuklah perhutanan sosial. Kemudian kita susunlah RKU dan RKET-nya, kemudian gotong royong kita membangun rumah jemur dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Nah, dan alhamdulillah ini menjadi motivasi ya untuk lokasi-lokasi lain untuk dibantu didampingi, sehingga bermuncullah datang ke kantor, kami juga ingin didampingi seperti di TEMIAI. Nah, ini luar biasa dengan modal yang sangat sederhana, modal kerjasama, ini menghasilkan koperasi perempuan yang menghasilkan bubuk kopi. Nah, kopi ini pun juga sudah ada di beberapa di rumah produksi KPH juga ada. Next. Nah, kita juga membawa masyarakat mengenal kayu manis. Kalau pada umumnya ya saat ini juga kayu manis itu mungkin masyarakat hanya menerima jual mentahnya saja, mungkin hanya dapat upah jaga kebun aja, yang mendapat untung adalah pedagang. Nah, kami coba memikirkan menjalin kerjasama dengan kelompok, dan kita memang konsepnya ke depannya itu adalah integrated area development. Jadi semua kayu manis yang ada di Kerinci yang dikelola oleh KUPS ini akan kita kelola satu pintu dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Nah, itu arahnya ke depan, dan ini cukup menjadi motivasi bagi beberapa kelompok perhutanan sosial yang ada di Kerinci. Next. Nah, kemudian kita juga mengarahkan para pendamping untuk menciptakan produk. Jadi sebenarnya kalau untuk perhutanan sosial ini, kalau kita hanya bicara skema perhutanan sosial, hanya diskusi tanpa ada yang kita lakukan, memang ini hanya mungkin 1-2 kali kita akan diterima di masyarakat. Kalau berikutnya masyarakat udah jemu, sehingga kita harus ada produk yang kita buat di masyarakat. Misalnya, ya sesuai dengan potensi yang ada. Kalau madu, oke, kita bawa mereka untuk memproduksi, untuk membentuk kelompok KUPS madu. Next. Kalau ada yang lain, misalnya, nah bawang goreng, kenapa bawang goreng? Ya oke lah, kita tambah bawang goreng agroforestry di belakangnya, karena memang kondisi di Kerinci ini adalah kondisi existing yang ada di setiap wilayah, salah satunya di Kerinci. Masyarakat itu sudah terbiasa dengan hortikultura. Nah, untuk masyarakat mau diajak perhutanan sosial, oke, bawang gorengnya kita manfaatkan, tetapi bawang goreng inilah sebagai media kita, komunikasi kita dengan masyarakat untuk mengajak mereka pada akhirnya mau nanam pohon, walaupun mungkin pada awalnya di perbatasan kebunnya.
Next. Next lagi, ini Kaskarati, ini dari produk teh dari kulit kopi yang difermentasi. Ini salah satu KUPS di Hutan Adat Kementan. Next. Nah, ini madu. Next lagi. Next lagi. Ya, selai terong perus. Next lagi. Saya ini kasih contoh produk aja ya. Nah, jadi ini salah satu produk yang sebenarnya membawa kelompok semangat seperti itu. Jadi perhutanan sosial itu tidak hanya mereka mendapatkan legalitas, tetapi juga produktivitas mereka setelah perhutanan sosial itu menjadi berkembang. Nah, dengan ini ya kita coba melakukan pendekatan upaya-upaya ini, dan alhamdulillah progres perhutanan sosial di Kerinci cukup signifikan, dan ini juga yang mendekatkan hubungan kita dengan pemerintah daerah, karena terus terang saja isu TORA dengan perhutanan sosial bagi pemerintah daerah, TORA itu lebih seksi karena mendapatkan sertifikat, tetapi saya coba melakukan pendekatan perhutanan sosial, saya lakukan komunikasi dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Beliau menanyakan setelah TORA itu apa, selesai hanya sertifikat, tetapi setelah perhutanan sosial itu apa, kita akan fasilitasi, kita akan dampingi. Wah, kalau begitu mending perhutanan sosial. Nah, alhamdulillah akhirnya Pak Bupati dan pemerintah daerah mendukung dengan adanya perhutanan sosial, dan sekarang kita sedang mendiskusikan peran-peran instansi yang ada di daerah untuk mendukung perhutanan sosial. Nah, jadi memang perhutanan sosial ini banyak hal yang bisa kita angkat, seperti masyarakat juga makin produktif. Nah, ini salah satu yang dilakukan di tempat-tempat lain ya, mengubah ilalang menjadi hutan produktif. Next. Nah, salah satu ini adalah beberapa contoh upaya-upaya produktif ya dari potensi yang ada di perhutanan sosial. Sehingga perhutanan sosial ini tidak hanya merupakan kita mengupayakan untuk masyarakat mendapat legalitas, tetapi juga bagaimana perekonomian mereka juga terbantu. Mereka mendapatkan, ada perbedaan di saat setelah mereka mendapatkan perhutanan sosial dengan sebelum, ini ada perbedaan. Apa sih yang perlakuan mereka dan sikap mereka setelah perhutanan sosial ini apa? Nah, itu yang kita upayakan. Kalau secara ekonomi ada nilai tambah seperti itu. Next. Nah, ini di Kerinci saat ini memang produk kopi, kayu manis, madu ya, ini sedang kami galakan karena untuk perekonomian masyarakat mereka tidak ada strata kebutuhan ya, ada kebutuhan harian, bulanan, mingguan, tahunan. Jadi untuk tahunan anak sekolah mungkin bisa mereka mengandalkan kopi dan kayu manis, tetapi untuk kebutuhan bulanan ya mungkin ada tanaman bawahnya, tanaman sela dan usaha madu, dan ini juga cukup baik untuk budidaya lebah madu. Karena apa? Dengan berusaha madu ini secara tidak langsung memperbaiki ekosistem. Kenapa? Karena lebah madu ini membutuhkan vegetasi yang bagus, membutuhkan nektar. Nah, untuk nektar ini kan tentu secara tidak langsung mereka harus nanam pohon. Nah, kalau dengan nanam pohon berarti ekosistem mereka bagus gitu. Kemudian secara ekonomi madu ini tidak membutuhkan pur atau memberi pakan, lebah akan mencari makannya sendiri. Dan ternyata setelah kita mencoba analisa usaha madu, mereka dapatkan 2.500.000 per bulan di luar pendapatan yang lainnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu semangat perhutanan sosial di Kerinci yang saat ini memang sedang semarak banget untuk menggalakkan madu di samping kopi dan kayu manis yang sudah ada sebelumnya. Next. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Memang saat ini perhutanan sosial Kerinci pada umumnya sedang aktif budidaya lebah madu. Dan selain menghasilkan madu, mereka juga bisa menjadi instruktur oleh universitas yang ada di sini, menjadikan petani-petani kita itu menjadi instruktur kalau ada pelatihan. Kemudian otomatis menjadi dapat multiplier effect juga ya. Selain madu, potensi ekowisata juga ada. Kemudian menjadi penyedia stuk lebah madu, dan dikenal kalau ada tamu bupati, tamu pemerintah daerah itu ngunjungin kelompok perhutanan sosial yang sudah kita bina. Next.
Nah, sebenarnya upaya-upaya perhutanan sosial KUPS ini bisa kita combine-kan, bisa kita hubungkan dengan BUMDes, karena secara administrasi ya, desa-desa perhutanan sosial ini merupakan masyarakat desanya kepala desa. Artinya ini adalah potensi yang ada di desa. Alangkah lebih baik kalau perhutanan sosial, usaha perhutanan sosial ini mitra dengan BUMDes. Nah, role-nya bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, ini akan lebih menarik karena setiap pameran Bu Camat itu sering kontak kita, Bu boleh pinjam produknya nggak untuk pameran. Nah, kenapa tidak BUMDes yang kelola? Nah, ini kalau memang dikritisi betul dan memang diupayakan, ini akan menjadi sesuatu kolaborasi yang sangat baik. Artinya secara dapat sama-sama mendapat keuntungan. Perhutanan sosial sudah punya modal, keterampilan dan potensi, BUMDes tinggal mengembangkan dengan memiliki anggaran yang ada. Next. Mbak Neneng 1 menit lagi bolehkah? Terima kasih. Okay. Nah, jadi di sini kami berupaya bagaimana produk KUPS ini tidak hanya sekedar pajangan, tetapi juga menjadi usaha yang benar-benar ya menjadi exit strateginya nantilah kalau ada program di situ. Nah, kami menjalin kemitraan strategi dengan Koperasi Alko, kemudian dengan CHC, Collins Hygiene Consulting yang mitra dari McCormick itu untuk kayu manis. Dan ini sekarang kita sedang susun konsep note-nya. Next. Nah, ini sehingga produk masyarakat ini memang berstandar global, tidak hanya standar EC-EC yang hanya untuk tingkat pedagang pengumpul aja. Insya Allah kedepannya dengan menjalin kemitraan strategis ini, produk KUPS akan lebih bernilai jual. Next. Nah, ini yang kita jalin bahwa KPH, pemerintah pusat, lembaga lain, baik donor, NGO, buyer, dan lainnya, ini memang harus terjalin dengan baik, sinergi yang baik, kolaborasi yang baik, sehingga memang masyarakat merasakan manfaat perhutanan sosial. Next. Nah, ini yang saya sampaikan sebelum adanya sesudah perhutanan sosial, ini bisa dibaca sendiri, artinya banyak nilai positif yang didapatkan pasca perhutanan sosial. Next. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ekonomi sehat, ekosistem terawat, masyarakat tentunya akan damai sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.